샛별 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ainiatul Farihah, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Apakah kamu tahu tentang sejarah kota kelahiranmu? Mulai dari cerita awal berdirinya hingga perkembangannya dari masa ke masa? Atau adakah di antara kalian yang menyukai hujan? Keberadaannya yang sendu sering sekali menjadi sumber inspirasi dalam banyak karya sastra seperti cerita, lukisan, maupun puisi. Nah, proses perkembangan suatu tempat atau proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, dan budaya dapat kamu jelaskan dalam bentuk teks eksplanasi. Agar kamu mengetahui apa itu teks eksplanasi, bagaimana strukturnya, ciri-ciri, dan bagaimana langkah-langkah menulisnya, simak video ini sampai selesai ya. Kata eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yaitu explain, yang artinya menjelaskan. Secara umum, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebuah proses maupun sebab akibat dari suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial dan budaya. Fenomena alam contohnya adalah terjadinya pelangi, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Adapun yang termasuk dalam fenomena sosial dan budaya seperti terbentuknya keluarga, terjadinya bullying, dan sebagainya. Dalam pemaparannya, teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kausalitas. Sedangkan teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat kronologis. Teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Pada bagian ini berisi tentang latar belakang dan tinjauan umum mengenai topik yang dibahas. Pada bagian yang kedua, yaitu rangkaian peristiwa, berisi tentang paparan rangkaian kejadian yang disusun menggunakan pola kausalitas maupun pola kronologis. Bagian ini merupakan bagian inti penjelasan yang disampaikan sehingga banyak istilah teknis muncul pada bagian ini. Yang terakhir adalah bagian ulasan. Pada bagian ini berisi ringkasan, komentar, atau interpretasi terhadap topik yang sudah dibahas sebelumnya. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang membedakan teks ini dengan teks lainnya. Yang pertama adalah ilmiah. Artinya, topik yang dibahas adalah fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah logis dan teoretis. Artinya, topik yang dibahas masuk akal dan teruji dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga adalah teks eksplanasi harus bersifat faktual. Artinya, semua hal yang dijelaskan harus sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Yang terakhir, teks eksplanasi harus bersifat informatif. Artinya, teks eksplanasi hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan tidak ada usaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya apa yang ditulis. Nah, kamu sudah tahu kan konsep dasar dari teks eksplanasi? Sekarang, apa saja sih yang harus kamu lakukan ketika kamu hendak menulis teks eksplanasi? Yang pertama adalah tentukan topik yang menarik dan kamu kuasai serta aktual. Yang kedua adalah susunlah kerangka teks dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Yang ketiga, kumpulkan bahan atau data berupa fakta dan pendapat para ahli terkait dengan topik yang kamu bahas. Kamu dapat melakukan pengamatan langsung di lapangan atau melakukan studi literatur di perpustakaan maupun internet. Yang terakhir adalah kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks utuh dan jangan lupa untuk memperhatikan kaidah kebahasaan serta struktur bakunya. Terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.